Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja dalam Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Pemirsa, tahukah Anda ada satu organ dalam tubuh kita yang tidak pernah berhenti bekerja? Ya, jika organ itu berhenti bekerja, artinya hidup kita pun berhenti. Ya, organ itu adalah jantung. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai jantung, karena kita harus menjaga jantung kita dalam kondisi sehat ya. Bersama saya ada Dr. Raja Adil Siregar, SPJP dari Rumah Sakit Betsaida. Hai, apa kabar dok? Kabar baik. Oke, kita ngobrol tentang jantung ya. Masalahnya begini, banyak orang yang belum mau memeriksakan kesehatan jantungnya karena belum ada apa-apa. Nggak bener itu harusnya kan, harusnya Iya. deteksi dini kan dok ya? Deteksi lebih awal supaya kita tahu lebih dini. Oke, nah kalau misalnya nih udah serangan jantung berarti sumbatannya udah 100%. Ya. Kalau misalnya sumbatannya baru 20%, 30%, itu ada gejala yang terasa nggak sih dok? Ya. Jadi pada sakit jantung tidak selalu ada gejala yang harus ada, yang harus kita percaya. Kalau ada suatu keluhan seperti nyeri dada di kiri, tembus ke belakang, tembus ke lengan, dan lain sebagainya, keringat dingin, kalau ada, boleh kita curiga. Tetapi jangan dibalik, bahwa kalau tidak ada, berarti aman. Nah, Belum tentu. ini penting nih. Nah. Oke. Jadi jangan nunggu sampai ada rasa sakit dulu baru periksa. Betul. Justru ya. ketika lagi merasa lagi nggak ada apa-apa, periksa aja. Iya, harus data yang berbicara, bukan keluhan. Kalau misalnya kita mau memeriksakan kesehatan jantung kita, apa aja nih dok yang harus kita lakukan? Tesnya apa aja gitu loh? Baik, jadi kita harus mengadakan check up. Pada pemeriksaan jantung, pemeriksaan awal, itu ada yang dinamakan 5-finger approach, jadi 5 jari. Pertama, anamnesis tentunya. Kita akan bertanya mengenai gejala apa yang dirasakan, Oke. riwayat keluarga, apakah ada kolesterol, darah tinggi, gula, kemudian merokok atau tidak. Pokoknya riwayat kesehatan dan kebiasaan ya. Betul. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dari penampakan saja, inspeksi namanya, itu kita bisa tahu arahnya kemana ini orang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan laboratorium. Gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, semua kita periksa faktor-faktor risiko. Setelah itu baru kita EKG. Elektrokardiografi. Nah, kemudian ronsen dada untuk melihat siluet dari besarnya jantung, kondisi hubungannya dengan paru-paru dan lain-lain. Itu. Kemudian yang kelima, ekokardiografi, USG jantung. Setelah ini sebagai pemeriksaan dasar, barulah kita menjurus. Kalau ke arah koroner, barulah kita meningkat ke misalnya treadmill, calcium score seperti yang Mas Ronald jalankan, atau CT scan yang komplit, bahkan sampai kateterisasi. Nah, pemirsa, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan jantungnya? Apakah Anda sudah melakukan tes-tes yang tadi dibilang oleh dokter? Nah, kalau misalnya belum, ayo jangan dikira-kira ya dok ya. Yes. Harus data yang berbicara. Data yang berbicara. Itu ya, nih seperti contohnya nih. Ini treadmill ya dokter ya? Ini yang paling umum untuk screening jantung saat ini. Tetapi kelemahannya adalah pertama akurasinya di bawah dari CT scan. Kemudian ini harus aktivitas fisik, treadmill. Ya, sambil berlari ya. Betul. Dan tidak langsung ke anatominya, ke pembuluh koronernya untuk melihat apakah ada penyumbatan atau tidak. Ini hanya melihat hubungan antara perekaman jantung dengan treadmill pada saat sebelum, saat lakukan treadmill dan sesudahnya dibandingkan. Nah, banyak kelemahannya, sangat berhubungan dengan kemampuan, kebugaran. Kalau ternyata orangnya kurang bugar, jarang olahraga, bisa hasilnya jelek, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebetulnya nggak ada apa-apa, Atau sebaliknya, orangnya bugar, dia tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Dan kalau usia sudah tua, lututnya ada masalah, tentu nggak bisa diharapkan lagi. Sekarang sudah berkembang yaitu calcium score. Calcium score ini adalah CT scan. Jadi suatu CT scan bagian awalnya adalah calcium score, baru dilanjutkan pemeriksaan berikutnya untuk melihat gambaran lebih lanjut. Nah, kita hanya ambil bagian awalnya saja karena untuk screening. Kalau misalnya angkanya 0, berarti tidak ada penyumbatan. Saya 0 kemarin hasilnya dokter. Bersyukur kalau Bersyukur. gitu. Kalau ada angkanya tentu ada penyumbatan.
tetapi bisa sedikit atau banyak. Kalau sedikit mungkin kita bisa terima atau hanya diberikan obat. Nah, kalau angkanya cukup banyak, barulah kita lanjut ke pemeriksaan yang lebih tinggi. Bisa mau CT scan yang komplit atau kateterisasi. Kateterisasi diagnostik. Nah, itu keakuratannya 100%. Oke, ada contoh gambarnya nggak, Dok? Coba ya, kita lihat ini yang kateterisasi ya. Itu adalah gambaran ruang kateterisasi. Nah, ini penasaran nih, kateterisasi ini apa sebetulnya yang dilakukan? Jadi, kita masuk ke dalam pembuluh koroner jantung untuk menilai bagaimana kondisi pembuluh koroner jantung. Apakah ada penyumbatan atau tidak? Kalau ada penyumbatan, berapa persen? Di tempat yang penting atau tidak? Untuk menentukan tindakan selanjutnya. Atau tidak perlu tindakan selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran ini contohnya ya? hasilnya. Oke, dokter, coba ini bedanya apa nih sebelum dan sesudah? Ya, ini di atas sebelum, terlihat di situ pembuluhnya stop. Ini? Iya, yang gambaran hitam ini adalah gambaran pembuluh darah koroner yang terisi zat kontras. Nah, ini sumbatan nih? Betul. Ini harusnya dari besar, dia perlahan menjadi kecil. Nah, tapi di sini stop. Ini tersumbat 100%. Oh, 100% ini? 100%. Pantesan tidak ada lanjutannya lagi di sini. Jadi orangnya mengalami serangan jantung. Karena di ujung sini tidak mendapatkan suplai darah, SPI di sini. Nah, inilah bagian ini yang mengalami serangan jantung. Yang tidak teraliri darah. Iya. Nah, kemudian setelah dilakukan treatment... Setelah kita lakukan pemasangan ring, nah ini kelihatan ada kawatnya. Nah, ini sekarang sudah, tadinya sampai di sini. Oh, ini titik yang ini ya? Iya. Oke. Sekarang sudah Oh iya, ada pembuluh cabangnya. darah. Nah, ini terselamatkan. Jadi, ini mendapatkan darah kembali bagian sini. Tapi siapa saja yang harus melakukan tes ini, Dok? Check up dilakukan kalau berdasarkan usia. Di sini di Indonesia berlaku 40 tahun ke atas itu sudah merupakan faktor risiko. Atau pada wanita kalau sudah mencapai menopause. Itu faktor risiko karena tidak ada hormon estrogen lagi yang bisa melindungi wanita. Atau bisa lebih muda. Karena sekarang makin muda terjadinya. Betul, Dok, betul. Kalau memang ada suatu kelainan tertentu, misalnya ada penyakit yang sudah timbul yang kita akan pantau, kita akan evaluasi. Atau kalau ada riwayat keluarga, ayah, ibu, kemudian kakak, adik kandung. Nah, ya. Kita 3-5 kali lebih besar menderita penyakit yang sama. Karena itu harus lebih awal memeriksakan diri. Oke. Nah, bukan berdasarkan gejala, saya nggak ada apa-apa, berarti saya tidak perlu memeriksa. Tapi riwayat keluarga ada, Iya. harus periksakan juga. Jadi tetap harus data yang berbicara. Ada 5 yang harus dilakukan untuk memastikan kesehatan jantung kita. Yang pertama adalah wawancara dengan dokter. Yang kedua adalah tes fisik. Lalu EKG, ya. Lalu setelah itu adalah ronsen, betul kan dokter ya? Betul. Dan setelah itu baru tes echo. Atau USG jantung. USG jantung. Jika 5 tes awal tadi aman, kita boleh berharap, boleh senyum, aman semuanya. Tapi jika ada gangguan dari hasil 5 tes tadi, akan lanjut ke tes berikutnya ya, Dok ya. Dokter, terima kasih buat penjelasannya. Baik, ya. baik. Mari. Pemirsa, kita akan bahas lagi isu kesehatan lainnya selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami dalam Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat dan masih membicarakan mengenai jantung. Ya, semua orang sebetulnya punya resiko terkena serangan jantung. Hanya resikonya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang harus waspada adalah yang resikonya besar. Bukan begitu Mbak Lula, Iya dong. Mas Boyke, Mas Panji, betul kan? Iya, tentu saja. Kita ini kalau mengenai jantung dikira-kira, dirasa-rasa, harus dites, harus dicek. Kayaknya nggak apa-apa deh, gitu ya. Itu yang paling nggak boleh betul. ya. Mendingan lebih sebenarnya kalau buat jantung mah. Mendingan kita mikirnya terlalu berat gitu ya. Kita kejar, kita langsung ke rumah sakit gitu. Ternyata nggak apa-apa daripada kebalik. Kita Maksudnya pikir gimana tuh, Lu? kita pikir nggak apa-apa. Apa ternyata udah Betul, taunya serangan jantung. gitu. Betul. Nah, resikonya tadi yang diingatkan itu adalah mereka-mereka yang punya resiko serangan jantung besar adalah yang trigliserid, kolesterol, diabetes, masih merokok, kurang olahraga, Stresnya stresnya tinggi. Dan kayaknya ini
kita nggak bosan-bosan mengingatkan ini ya Mbak Lula Betul, ya. dan pada dasarnya kalau disebutin tadi ya dari mulai kolesterol, trigliserida, diabetes gitu, itu semua adalah penyakit yang tandanya udah kelihatan sebelum gejalanya ada. Sementara si penyakit jantung ini kan memang tiba-tiba, cuman prosesnya yang udah lama. Jadi kalau kita pernah ngecek, udah ada bintangnya, kita mulai proses tersebut. Resiko kita naik terus tanpa kita sadari. Oke, jadi yang harus kita lakukan apa dong Mas Boyke? Kembali lagi kepada hal yang sangat mendasar nih. Pertama, kembali kepada pola hidup yang sehat. Jadi artinya tuh meskipun sudah ada ya tanda-tanda bintang, ya kita dietnya lebih bagus. Kurangi nasi, kurangi goreng-gorengan, lemak gorengan santan, olahraga, manage stres yang baik, tidur yang cukup. Itu juga sekarang bener-bener loh, tidur tuh kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu hal yang kemewahan. Oke, kalau misalnya itu semua sudah dilakukan, apalagi nih yang bisa kita lakukan? Ini Mas Panji pasti bisa nambahin nih. Ya, karena kan seperti tadi yang Kang Ronald bilang di awal bahwa semua orang ini memiliki resiko untuk serangan jantung, tinggal beda resikonya besar atau lebih kecil. Nah, kalau yang resiko besar ya kita kecilin. Seperti yang Mas Boyke bilang, yang ada bintang-bintangnya, ya itu dikurangin lah. Dieliminasi. Kolesterolnya. Udah ketahuan gitu ya, pola makannya masih amburadul. Nah, itu gitu diperbaiki. Ya. Dan sekarang juga kan sudah ada teknologi yang bisa membantu kita mengurangi faktor resiko terkena serangan jantung. Dan untuk kita merasakan manfaat teknologi laser, ini kan semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kita. Nanti lasernya ini akan bisa membantu untuk melancarkan aliran darah kita, meningkatkan metabolisme tubuh kita, bahkan bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan nih gumpalan darah penyebab serangan jantung. Kayaknya yang paling penting tuh yang itu ya sebetulnya. Itu ya. ya. Bicara kalau ngomongin serangan jantung, penyakit jantung, yang kita jaga adalah sirkulasi darah. Betul. Gimana darah kita itu bisa kemudian beredar ke seluruh tubuh tanpa ada hambatan. Sebenarnya tubuh ini kan pinter. Kalau memang ada gumpalan, dia akan pecahkan gumpalan, akan diuraikan si gumpalan tersebut. Kalau ada sesuatu permasalahan di mana mulai mau ada gumpalan juga ditahan sebetulnya. Cuman mekanisme ini, walaupun kita punya tubuh kita kadang-kadang nggak berfungsi secara optimal. Teknologi laser ini akan membantu mengoptimalkan semua fungsi tubuh kita. Jadi sebenarnya nggak usah takut ngomongin teknologi laser ini, dia cuma bantu tubuh kita sebetulnya ya. Yang paling penting adalah dia akan menguraikan gumpalan. Yang kedua adalah dia akan mencegah terjadinya gumpalan baru. Darahnya nggak akan kental, nggak akan encer, darahnya nggak kental, sirkulasinya pasti lancar ke seluruh tubuh. Itu pegangan kita sebetulnya. Apa yang dikatakan oleh Mbak Lula, Mas Panji tadi teknologi laser ini, pemirsa jangan salah, ini adalah teknologi laser khusus untuk darah. Mungkin pemirsa sudah mengenalnya kalau untuk kecantikan, untuk rehabilitasi medis, untuk mata. Tetapi bagaimanapun juga ini khusus untuk darah. Kenapa ini menjadi penting? Kalau untuk darah itu kan istilahnya dibilang tuh nyawa kita. Karena kan kalau sampai darah itu kental kan nutrisi kepada organ-organ vital, ya jantung, otak, ginjal semua tersumbat, terhambat, maka kita akan mengalami kerusakan. Untuk itulah kan kenapa teknologi itu selalu hadir untuk kita kan. Untuk membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan sekarang juga untuk kita menyehatkan darah kita, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan. Karena nanti sinar lasernya ini, dia akan menyinari pembuluh darah kita. Nadi kita kan ada di sini nih. Sehingga aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser nih Kang Ronald. Dan kemudian akhirnya bisa menyerap, membawanya ke seluruh tubuh. Yang akhirnya bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita, imunitas tubuh kita lebih baik juga, aliran darah lebih lancar, bahkan nanti faktor-faktor resiko lainnya yang berhubungan dengan darah bisa dibantu juga untuk diturunkan. Berarti dia akan menurunkan si faktor resiko yang tadinya tinggi gitu ya, ke tempat yang lebih kecil lah pada dasarnya. Tapi lebih penting lagi sebetulnya adalah orang-orang yang menganggap dirinya tidak beresiko pun, dia bisa dibantu kan sebetulnya. Betul, jadi makanya kalau misalnya kita sudah melakukan pemasangan ring, kita bisa memanfaatkan juga teknologi laser supaya mencegah jangan sampai kita kena serangan jantung. Atau kalau misalnya kita sadar deh bahwa kita ini memiliki banyak bintang nih pas cek di lab, ya bisa juga dong menggunakan teknologi laser. Level-level bahayanya itu ya. Supaya sebagai langkah pencegahan. Atau bahkan misalnya seperti Kang Ronald yang punya keturunan. Ada faktor keturunan. Dijagain keturunannya bisa jadi juga ya. kan, menjaga kita. Jadi ketika kita memiliki satu teknologi
laser, satu alat ini bisa digunakan bersama-sama. Jadi Oke. artinya, Kang Ronald, si teknologi laser ini bisa bekerja di segala tahapan medis untuk pencegahan kayak yang sudah punya resiko-resiko hipertensi, Iya. kemudian yang udah ada bintang-bintang, untuk pengobatan mereka yang sudah terkena serangan jantung, jangan sampai serangan itu berulang. Kemudian juga bagi mereka jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih lagi akibat daripada serangan jantung tersebut. Oke. Ya, makanya pemirsa, jangan tunggu kita atau keluarga kita terkena serangan jantung dulu, baru kita mau berubah. Mulai dari sekarang, ubah pola hidup kita dan lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Supaya apa? Kita tahu status kesehatan kita. Tapi marilah kita bersama ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan, dan manfaatkanlah teknologi. Teknologi laser untuk membantu kesehatan darah kita. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami gogomall.co.id, ataupun Anda juga bisa mengunjungi official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Untuk memastikan kondisi kesehatan kita, memang cara yang paling tepat adalah memeriksakan kesehatan kita ke rumah sakit. Saya cek laboratorium. Alhamdulillah nih, kemarin kalsium scoringnya hasilnya bagus, tidak ada sumbatan. Sombong. Tapi dokternya berkata, Apa katanya? Kang Ronald, sekarang mungkin tidak ada sumbatan, tapi kita nggak tahu ke depannya karena kolesterol saya tinggi. Untung gulanya masih bagus, Mbak Lula. Nah, ini gula sama kolesterol cocok ya berduaan ya. Sahabat. Ya. Duet maut banget deh kalau berduaan ya. Tapi kan pada dasarnya dua-duanya itu ningkatin resiko kita. Dua-duanya itu bikin darah kita kental. Pasti. Nah, Pasti. padahal dari tadi di awal dibilangin dijagain darahnya supaya nggak kental ya, supaya nggak ada nih yang namanya gumpalan-gumpalan. Sekarang dibikin kental lagi sama gula, Iya. kemudian sama Kolesterol. Jadi kolesterol. dua-duanya itu bisa kena serangan jantung, bisa membuat serangan jantung Dua-duanya kan? bisa, iya. Kalau yang gula malah bisa ngerusak ke seluruh pembuluh darah karena dia memang ngerusak pembuluh darah waktu tinggi sekali gula di dalam darah kita. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana teknologi laser bisa membantu menurunkan yang namanya gula sama kolesterol supaya nggak bikin darah kita kental. Iya. Betul. Dari awal teknologi laser itu membuat tubuh kita berfungsi secara optimal. Nah, di sini ada fungsi tubuh yang memang kerjanya untuk membakar gula dan kolesterol. Dari awal kita butuh gula. Iya, buat Kolesterol energi dibutuhkan, ya? iya dong, buat energi sebetulnya. Tapi harusnya dibakar kan, bukan dibiarin muter-muter ke seluruh tubuh si gula tersebut. Nah, teknologi laser ini akan membuat tubuh kita membakar lebih banyak gula, lebih Yes. banyak kolesterol supaya memang nanti turun di dalam darah. Betul. Gunanya adalah energi kita jauh lebih bagus. Betul, tapi ini efeknya ya, manfaatnya bagi penderita diabetes ini bisa life changing loh. Kerasa ya. Kerasa banget, kenapa? Penderita diabetes kan tadinya gampang lemes, capek, ngantuk. Makan banyak tapi nggak jadi tenaga gitu Mas Iya. Panji kan? Iya. Tapi karena ketika laser ini bisa membantu merangsang tubuh kita, mengoptimalkan kembali, ini kan seperti punya gairah kembali Iya, dalam iya. kehidupan. Iya. Yang masih bekerja bisa lebih produktif Betul. kembali. Tapi men, waktu sama keluarga. Itu yang nggak kebayar Iya, sebetulnya. itu yang ya. nggak kebayang. Dan yang terpenting itu juga Kang Ronald ya dan juga Mas Panji, orang itu kan tadi Mbak Lula mengatakan muter-muter darahnya itu cuma muter-muter ngerusak di mana-mana. Padahal yang kita takutkan adalah komplikasinya. Mereka suka nggak sadar dengan komplikasi. Diabetes, sakit gula, padahal komplikasinya itulah yang jantung. membunuh. Salah satunya adalah sakit serangan jantung. stroke, gagal ginjal, gangguan keperkasaan, gangren. Nah, itu semua diakibatkan oleh si gula itu. Nah, si teknologi laser ini sebenarnya untuk low level laser ini sudah digunakan pemirsa di seluruh dunia. Penelitiannya banyak. Beberapa negara-negara sudah menggunakan. Betul. Literaturnya juga sudah ada. Betul. Jadi kita nggak usah ragu untuk menggunakan Iya. teknologi itu untuk meningkatkan kualitas Betul. hidup Darah, kita. Walaupun sebenarnya sayangnya di Indonesia ini teknologi laser ya sebenarnya belum terlalu lama sih. Baru sekitar 8 tahun lebih lah ya. Tapi sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat bagaimana diabetesnya terbantu, Iya. hipertensi, kolesterol, bahkan penderita jantung dan juga penderita stroke sudah banyak yang terbantu dengan memanfaatkan teknologi laser. Tadi Mas Fahri ngomong tentang hipertensi. Ini juga ya kan termasuk salah satu pembunuh. Tadi stroke, jantung, hipertensi termasuk salah satu pembunuh. Dan Ya, berhubungan karena- juga sama jantung. Dan berhubungan Iya. juga dengan jantung. Nah, teknologi laser ini bantu apa?
dia itu akan mengaktifkan zat di dalam darah yang namanya tuh nitric oxide. Itu terkenal sekali kalau di kalangan para seksolog ya. Nah, dia itu akan membuat pembuluh darahnya itu lebih elastis, lebih lentur. Akibatnya apa? Karena dia lebih lentur, yang kaku-kaku dia lebih melebar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya juga turun. Nah, dan jangan dilupakan, si teknologi laser itu juga bersamaan dia juga mengaktifkan apa yang namanya hormon melatonin. Kan kita kalau udah makin tua, hormon melatonin kita kan makin turun, apalagi menopause, andropause. Permasalahannya kalau melatonin turun itu tuh tidurnya jadi susah. Sementara Iya. hipertensi kan kaitannya juga salah satunya Betul. dengan stres kan. Makanya kurang sesuai tidur. dengan perkembangan dari teknologi juga, perkembangan zaman juga, sekarang teknologi laser ini ada dengan 3 warna nih Mas Boy. Jadi ada warna merah, biru, dan juga kuning. Nah, warna merah ini fokusnya memang adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah ini kita. yang kita biasa ya, yang merah-merah. Ya, yang biasa. Semua tahu. Yang untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, dan juga membantu mengencerkan darah dan membantu mengurangkan gumpalan darah. Nah, ada juga yang warna biru. Yang biru itu Dia akan lebih efektif untuk membantu perangsang nitric oxide. Nah, Jadi bisa membantu menurunkan berarti tensi. juga untuk kasus-kasus keperkasaan akan terbantu juga dong. Oke, itu yang Nah, biru. atau lagi yang ya biru. warna kuning. Nah, warna kuning ini tujuannya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi. Jadi bisa Penting membantu loh. insomnia. Iya. Ya, dan Betul. untuk stres juga stres level kan turun kan. Betul. Iya. Dan kalau misalnya untuk stroke, teknologi laser juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang dimana bisa digunakan pada rongga hidung. Fungsinya adalah membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga nutrisi, oksigen juga lebih lancar supaya bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Oke, nah pemirsa, yang harus kita lakukan adalah pola hidup sehat harus kita jalankan. Yang kedua, rajinlah medical check up. Yes. Cari Ya. cari bintang ya. Rajinlah biar medical check up, ketahuan. konsultasikan dengan dokter jika ada treatment obat, ikuti petunjuk dokter. Yang ketiga, gunakan teknologi laser. Betul sekali. Jadi makanya pemirsa, kita bisa mencegah serangan jantung bersama. Ya. Mari Anda dan keluarga Anda bersama-sama nih hidup yang lebih sehat lagi dan Anda bisa memanfaatkan teknologi dengan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mencari informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana caranya teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda sehingga bisa membantu mencegah serangan jantung. Atau Anda juga bisa mengunjungi official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online Indonesia. Dan jangan lupa bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Terima kasih semuanya. Saya yakin obrolan kami kali ini bisa menambah wawasan Anda soal dunia kesehatan. Kita ketemu lagi dalam Gue Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Sampai jumpa.